Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sayang dari saya Nin Ana. Sehat selalu ya. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng Nin Ana. Nin Ana akan cerita tentang permainan waktu kecil dulu, yaitu roller skate atau rollerblade. Permainan ini adalah permainan Nin Ana waktu dari SD, SMP sampai SMA, dan sesudah menikah juga masih main ginian. Tapi cuma di dalam rumah pas nikah mah. Maksudnya sih biar nggak kaku aja kakinya. Jadi mainnya kalau warawiri. Kebetulan rumahnya mamahnya Nin itu ruang tamunya sampai ke ruang makan itu panjang. Nah pas hamil anak pertama off deh, nggak main lagi jadinya. Dilang lagi pas main ke mall kemarin yang ada ice skatingnya di daerah Jakarta sana. Tapi ya gitu deh, udah kaku kakinya juga. Penasaran aja pengen nyobain ice skating sama nggak main sama rollerblade. Ternyata sama aja, cuma medianya yang beda kali ya. Nah di rumah masa kecil Nin di Jalan Sisingamangaraja sana itu kan jalannya tuh panjang banget, dari Simpang 4 Kinibalu sampai tembus Jalan Sudirman pusat kota. Nah kita tuh kalau udah kumpul rame-rame tuh di depan asrama polisi Bayangkara sana, ya udah pasti udah pada pakai sepatu roda atau siap-siap mau pakai sepatu roda kalau rumahnya agak jauhan dari tempat kita ngumpul gitu. Biasanya sih kalau udah ngumpul itu 5 sampai 10 orang untuk hari-hari biasa ya, selain libur atau libur panjang gitu. Kalau udah libur panjang biasanya lebih banyak lagi yang main. Biasanya tuh sampai puluhan gitu. Cuman ya itu ada yang main, ada yang cuma nonton doang, atau lagi nunggu gantian sepatu sama adik atau temennya gitu. Kalau cuma punya satu sepatu sih gitu sih biasanya. Nah kita tuh mulai main tuh roller skate yang rodanya 4 dan remnya di depan gitu. Mulai dari itu sih mainnya, itu hampir semua kita bisa membongkar sepatu rodanya masing-masing. Dan biasanya juga bawa tas khusus untuk peralatan bongkar pasang seperti kunci-kunci untuk buka roda dan roda serep, serta itu manjang mendekin tatakannya sepatu itu nantinya gitu. Biasanya karet roda itu sebelah luar. Kalau sebelah luarnya sudah kan karet bannya itu dari karet ya, karet mati gitu. Kalau kira-kira udah menipis di bagian luar, posisinya kita pindahin ke arah ke dalam. Ya gitulah, karena ya mungkin kita masih ngirit waktu itu ya hitungannya juga. Karena kalau udah main terus kan butuh balap-balapan ya. Kalau belok itu namanya belok spy, itu apa istilahnya ya, dulu nggak tahu juga apa istilahnya. Sekarang beloknya tuh yang kakinya badan kita bungkukin dikit, terus sambil kaki yang dimajuin tuh setiap belokan tuh, misalnya kita mau ke kiri, jadi kaki kiri dimajuin sambil badan dimiringin sedikit. Nah kalau belok ke kanan gitu juga, kaki kanan yang dimajuin sambil badannya dimiringin sedikit, jadi terus kita ngebus. Itu namanya spy sih kalau sama Nin bilangnya dulu, zaman dulu sih. Nggak tahu sih istilahnya aslinya apa. Belum kalau pas ada event kumpul bareng dari klub atau dari rombongan jalan lainnya ikutan main di sana, biasanya kita tuh ngadain balapan adu kecepatan atau jumping melalui papan yang dibuat miring dengan ketinggian yang berbeda-beda. Untuk pemula misalnya berapa senti, nanti naik lagi untuk yang udah lebih tinggi, atau untuk cewek berapa senti, yang untuk cowok berapa senti gitulah. Intinya ukuran tinggi rendahnya papan untuk jumping. Nah cerita yang bikin Nin masih inget sampai sekarang tuh itu pas belajar jumping, tapi nggak tahu tekniknya. Jadi pas Nin jumping itu ngusruk nyium aspal jalan, itu berasa kepala dan gigi rontok semua.
Kalau sakit banget, natap tuh di bibir sampai pecah. Dan yang rompel tuh si gigi kiri bagian atas sedikit sih, tapi kayaknya kayak giginya tuh rontok semua gitu saking sakitnya. Nah, terus ada lagi nih cerita di ujung jalan kami itu ada yang jual tahu, punya pabrik tahu. Jadi setiap pagi tuh mereka antar tahunya pasti ke pasar. Jadi lewatnya tuh di lewat jalan utamanya yang pakai untuk sepatu roda itu. Nah, kalau mobil pickupnya lewat, kita tuh pasti ngerubungin tuh mobil kanan, kiri, belakangnya rame-rame pada pegangan. Jadi kita tuh gitu ya, sambil pegangan gitu. Yang pertama-tama sih mungkin supirnya masih mau aja digandulin sama anak-anak di jalan pelan-pelan, dia jalan pelan-pelan gitu kan. Terus ntar kalau udah mau pisah biasanya dia kasih klakson gitu, ngode lah, dindit gitu. Nah, bahwa dia mau lanjut ngebut. Nah, kita tuh baru pada bubaran tuh ngelepas masing-masing gitu kan. Nah, pada satu hari itu seperti biasanya tuh dia lewat, kita ngerubungin mobil itu lagi lah seperti biasa gitu lah kan. Nggak taunya entah ada setan apa, atau memang dia udah telat, atau juga bukan supir yang biasa yang kita gandulin itu, kita nggak ngeh lah, soalnya masih gelap dan nggak kelihatan juga siapa yang nyupirnya gitu kan. Itu mobil pertama pelan, taunya baru beberapa meter, kira-kira mungkin 5 meter, dia tuh ngebut mobilnya. Yang temen-temen sama kakak-kakak yang di pinggir langsung pada ngelepas tangan. Nah, ini yang kaget malah pegangan kenceng ke mobilnya, dan nggak bisa mikir lagi kan. Terus orang pada teriak-teriak, Ana lepasin gitu. Lepasin tangannya dari mobil. Terus lantaran denger kali ya, supirnya tuh sambil diteriakin, masih ada orangnya gitu kan. Ini kan masih kecil ya gitu, maksud jadi sambil kita tuh pegangan tuh sambil agak nunduk gitu kan, biar bisa mengimbangin badan dan kecepatan kita. Itu lantaran denger kan mobilnya ada agak dipelanin, baru Nin bisa lepas dengan posisi tegak, meluncur sesudah stabil, baru Nin rem tuh sepatu rodanya gitu kan ya. Kalau enggak kan, kalau mendadak gitu kan bisa jumpalitan gitu Ninnya gitu loh. Jadi ambil posisi dulu yang betul-betul enak gitu. Terus selang beberapa hari kita nggak lihat lagi tuh mobil lewat, mungkin lewat Gatot Subroto, jalan sebelahnya Singamangaraja itu, atau muter tempat lain, nggak tahu juga sih, memang agak lebih jauh sih jalannya. Nah, karena model sepatu roda sudah berganti dengan roller blade, kita juga ganti sepatu dengan itu. Oh ya, bedanya sepatu roda kami dulu yang pertama-tama muncul bisa pakai sepatu kita masing-masing. Jadi cuman kerangka roda dan dan tali untuk mengikat seperti tali sepatu gitu sih, mengikat. Jadi rollernya kita pakai sepatu biasa, kemudian diikat lagi seperti sepatu biasa, sama pakai tali di tengahnya tuh untuk ke betis kita gitu kan ya, ngikatnya gitu. Dan biasanya ukurannya tuh satu, tapi bisa pakai ukuran macam-macam sepatu. Tapi kalau roller blade, sepatunya tuh udah lengket langsung di rollernya kan. Jadi kita harus punya masing-masing punya satu setiap anak berdasarkan urutan kaki kita, karena disesuaikan dengan ukuran sepatu masing-masing anak kan. Nah, jadi kalau dulu itu satu rumah bisa hanya punya satu atau dua sepatu roda, tapi kalau roller blade ini satu rumah kalau mau pada main ya kudu punya masing-masing. Anak-anak berapa anaknya punya ya segitu. Cuman ya mungkin yang ukuran kakinya sama bisa tukeran kali gitu ya. Biar mainnya juga bisa gantian gitu dengan satu roller blade gitu sih. Cuma disayangin ya, tuh Nin udah lama nggak main sepatu roda itu. Terus pas dengkul Nin sakit kan, bolak-balik ini tuh terapi. Pas mau dioperasi artroskopi itu, istilahnya ngebersihin dengkul lah kalau istilah awamnya kita sih. Ditanya sama dokter bedahnya, Nin tuh atlet apa enggak, ibu atlet apa enggak? Ya Nin ngerasa bukan atlet, kontan jawab ya enggak lah dok gitu kan ya, karena memang enggak ngerasa atlet. Terus ya yang bilang gini, kan kamu sepatu rodaan dari kecil. Lah iya juga ya,
Ternyata efeknya tuh buat Ninsi, nggak tahu kalau buat yang lainnya ya. Efeknya tuh begitu, setelah 20 tahun berlalu main sepatu roda ya 20-25 lah kali, baru kerasa gitu sakitnya, yang dengkul, yang bagian pinggang tuh mungkin jatuh cuman nggak diengehin gitu lah, biasalah anak-anak gitu kan. Jadi ya dinikmatin aja sakitnya dengan cerita masa lalu yang indah ini. Oke, cukup sekian dulu cerita dan ngobrol tentang roller skate atau rollerblade pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan di podcast Ngobrol bareng Nin Ana ya. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.